Belum tuntas terungkapnya kasus Novel Baswedan, hari ini kembali dikejutkan ada lemparan bom Molotov terhadap rumah kediaman dari Pak Agus Raharjo sebagai Ketua KPK dan Wakil Pimpinan Ketua KPK Laude Sarif. Kita akan coba dengar bagaimana mantan Ketua KPK Antasari Ashar merespon kedua peristiwa itu. KPK kok masih diserang terus sih? Saya pikir dengan memenjarakan saya selesai. Rupanya masih ada juga ya. Mudah-mudahan selamat. Nah, kita berdoa mudah-mudahan selamat. Dan saya yakin KPK di terornya pun tidak akan berhenti. Dulu waktu saya masuk, ya kan, saya katakan, walaupun saya masuk hari ini, korupsi jangan berhenti. Tapi jalan terus kan. KPK tidak akan bisa diteror. KPK tidak akan bisa diteror. Percayalah. Oke, saya akan minta Bang Arteria Dahlan untuk merespon ya. Antasari sudah dihukum, Novel Baswedan disiram air keras dan juga belum terungkap. Sekarang ada teror lagi kepada Agus Raharjo dan Laude Sarif. Apa yang Anda lihat dalam konteks sebagai tim ses dari pasangan? Ya, pertama kita mengutuk secara keras, kita prihatin di tengah perjuangan kita untuk memastikan patriot-patriot pejuang anti korupsi ini ya bisa memerangi korupsi secara paripurna. Kita masih mengalami peristiwa yang menurut saya pada hari ini sangat mengecewakan lah. Kita sudah turunkan, tadi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di kepolisian. Kepolisian juga langsung sigap untuk membentuk tim khusus lagi. Jadi saya ingin sampaikan tadi ada Mas Zainal, Bang Usman itu. Saya ingin tidak mau melawan lupa bahwa kebetulan saya sering jadi juru bicara fraksi di komisi. Setiap rapat komisi 3 dengan Kapolri sekaligus dengan KPK sekalipun, kami selalu hanya PDI Perjuangan yang selalu mengingatkan bagaimana penyelesaian kasus Novel Baswedan. Ini ada Bang Hinca komisi 3. Selalu saya ngomong. Kemudian yang kedua kita katakan lagi bagaimana progresnya. Pada saat ini kan sudah terbuka ruang, bahkan teman-teman KPK sendiri turut terlibat di dalam proses penyelesaian dan proses penyidikan ini, Pak. Nah, tapi kami juga sedih, prihatin juga kalau capaian prestasi penegakan hukumnya Pak Jokowi itu dinilai dari yang seperti itu. Kan sayang, Presiden sebagai kepala negara pemegang pemerintahan tertinggi itu ya kalau kita lihat penilaiannya, evaluasinya harusnya kan berbasis hal-hal yang makro dulu. Nanti yang mikronya kita sesuaikan lagi. Saya ingin katakan, bagaimana visi misinya Pak Jokowi saat ini, Bang? Oke, kembali kepada tadi soal teror dulu terhadap pekerja pemberantas korupsi. Sudah diingatkan oleh fraksi PDI Perjuangan, ruling party kepada KPK, tapi tidak pernah terungkap. Sudah kita awasi. Sekarang gimana, Pak? Ya, kita nggak bisa terlalu jauh intervensi penegak hukum. Penegak hukum nggak bisa kita intervensi, tapi kita katakan kita beri ruang. Kalau teman-teman lain tidak percaya, hadirkan KPK-nya. Sekarang kepolisian kan sudah bersama-sama dengan KPK. Yuk sama-sama kita cari, apalagi kurangnya. Oke, baik. Nah, saya berikan kesempatan kepada Pak Supratman untuk merespon terhadap isu teror terhadap pekerja dan pemberantas korupsi itu sendiri. Pertama memang saya setuju dengan Pak Usman dan Pak Zainal tadi. Ini kan harus kita lihat sebagai kerja kolektif kita sebagai bangsa. Saya setuju bahwa kita tidak selamanya harus mengkritisi pemerintah semata, tapi juga parlemen turut bertanggung jawab, terutama dalam proses pengambilan keputusan soal pelanggaran hak asasi manusia. Karena prosesnya juga ada di DPR. Korupsi dulu Bang ya, korupsi dulu ya. Nah jadi begini, cuman kan kalau kita melihat dari sisi keinginan pemerintahan Presiden Jokowi, harusnya kedua-duanya dia miliki. Apa kurangnya kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada Presiden? Satu. Yang kedua, kalau bicara soal kekuatan parlemen, kita bisa melihat keputusan-keputusan politik yang diambil di parlemen. Kalau pemerintah presiden mau, contohnya kemarin undang-undang tentang pengganti undang-undang soal ormas, itu bisa dilakukan Perpu. Semua bisa karena 67% dikuasai oleh koalisi pemerintahan Jokowi. Jadi kalau kemudian Presiden Jokowi masih mengatakan bahwa ada hal-hal yang dilakukan dan itu penilaiannya terlalu subjektif, saya rasa tidak.
Berbeda halnya dengan memberikan beban kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo kan bukan orang yang memerintah. Nah, oleh karena itu menurut saya satu hal yang perlu gambaran yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Yang pertama bahwa tidak ada keinginan yang sungguh-sungguh dari rejim ini untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tidak ada keinginan. Tidak ada Oke. keinginan yang sungguh-sungguh. Yang kedua, kita bisa ambil parameternya. Pertama, soal katakanlah KPK. Di forum iya semua mengatakan ingin melindungi itu, tapi sikap politik itu akan sangat berbeda. Berbeda sebaliknya. Saya tidak usah menyatakan partai mana, kita tidak usah saling. Tapi kan publik sudah bisa menilai. Kami konsisten bersama dengan teman koalisi yang sekarang berkoalisi dengan Prabowo Sandi, itu memperlihatkan bahwa keinginan politik yang kami jalani itu adalah betul-betul dalam roadmap untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke, baik. Misbakun, silakan. Gini. Tidak serius sebetulnya pemerintah Jokowi untuk memberantas korupsi. Dalam pemberantasan korupsi jangan hanya berbicara tentang pencegahan. Tapi bagaimana kemudian pemerintah itu menginisiasi tentang e-budgeting itu sendiri. Contoh serganya. Tapi respon dari Supratman adalah tidak hanya serius bicara sebetulnya. tentang pemberantasan, kita juga bicara tentang pencegahan. Oh, pencegahan. Oke. Pencegahan di sana. Pencegahan itu hal yang serius yang merupakan wilayah eksekutif yang dimiliki oleh pemerintah. Bagaimana kemudian KPK itu dilibatkan dalam banyak pendampingan dengan pemerintah-pemerintah daerah. E-government dilakukan, e-katalog dilakukan oleh pemerintah. Proses korupsi itu paling banyak di mana sih? Pengadaan barang. LKPP bayangkan, hampir 87% sekarang itu dilakukan dengan e-katalog. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya apa? Kong kali kong dalam pengadaan tender. Dan e-katalog itu dijalankan oleh LKPP, wilayahnya pemerintah. Dijalankan. E-budgeting ada. Artinya fokus pada pencegahan ya? Upaya pencegahan. Terhadap ancaman teror intimidasi terhadap pekerja korupsi gimana? Jangan hanya menilai dari satu upaya kemudian kalau urusan teror, ini kan coba bayangkan apa yang dilakukan oleh kepolisian. Upaya kerjasama pencegahan dan sebagainya, pencegahan teror dan sebagainya. Di dalam prosedur standarnya KPK itu ada perlindungan terhadap komisioner. Siapa yang melakukan perlindungan? Kepolisian sebagai penegak hukum. Mereka mendapatkan perlindungan secara khusus. Ajudan dapat, pengamanan dapat. Baik itu pengamanan secara keras maupun dengan menggunakan instalasi telekomunikasi dan semuanya. Mereka mendapatkan. Dan itu dilakukan sebagai apa? Sebagai upaya untuk melakukan itu. Apakah kemudian teror itu datang dari mana? Apakah pemerintah melakukan teror? Tidak. Dari mana? Karena apa? Teror ini dilakukan oleh orang yang selama ini terkena tindakan upaya pemberantasan korupsi itu. Artinya koruptor fight back gitu? Ya, itu urusan yang berbeda. Kalau menurut saya yang melakukan teror itu bisa siapa saja. Tetapi bisa dipastikan itu tidak pernah datang dari pemerintah. Tapi Bung, Gitu. ini poinnya Gini. bukan itu. Poinnya ini Ingin saya harusnya sampaikan Presiden bahwa Jokowi dalam hitungan berapa menit ini, berapa jam ini sudah hadir. Karena teror ini saya setuju dengan Bung Budiman, ini sesuatu yang bayangkan reaksi mengganggu polisi. kita semua, harusnya kan dia hadir. Gitu. Ya. Bayangkan reaksi pertama yang dilakukan oleh kepolisian apa? Hadir di saat itu juga, langsung melakukan upaya penyelidikan dan tindakan yang perlunya untuk melakukan itu semua. Pengamanan dilakukan oleh semuanya. Artinya apa? Pemerintah secara sungguh-sungguh melakukan itu. Yang berada di wilayah kewenangan pemerintah. Contoh tadi, kalau kemudian bicara soal novel Baswedan. Pengungkapan novel Baswedan ini, novel itu kan kewenangannya ada di penyidik. Novel pernah nggak mau disidik oleh pihak kepolisian. Maunya novel hanya memberikan keterangan kepada pihak internal di KPK itu sendiri. Yang kemudian dianggap menjadi kesulitan secara sendiri oleh pihak penyidik kepolisian untuk mengungkapkan ini. Lah, ini kan harusnya dijembatani. Lah, upaya-upaya melakukan ini kan harus jangan dilihat seakan-akan polisi tidak melakukan upaya. Pemerintah dalam wilayah kewenangan pemerintah tidak melakukan upaya. Tapi harus secara mutual itu dilakukan. Tapi dan ada ini satu tidak hal yang boleh paling kemudian penting sebenarnya, Pak. seakan-akan bahwa pemerintah itu melakukan tindakan tidak sepantasnya. Yang paling kita lakukan adalah pemerintah melakukan upaya yang serius. Tidak hanya dari sisi pemberantasan tapi juga upaya pencegahan. Baik. Bentar, Bung Hinca, silakan. Kalau saya sepakat dengan teman saya, sungguh tidak serius. Tidak serius? Tidak serius. Kenapa tidak serius? Hari ini kita menjadi sangat takut dengan melihat situasi yang terjadi pada dua komisioner KPK itu. Oke, kepolisian adalah bidangnya, tapi sebagai pemimpin tertinggi di negeri ini, kita bicara tentang capres juga di sini, yang sedang memerintah harusnya juga tampil dalam kecepatan yang tinggi untuk menunjukkan kepada publik apa yang harus dilakukan. Nah, kita ingin itu.
Oleh karena itu Tampil. jika tampil, karena tadi saya sepakat tadi kalau di dalam hal eksekusi ini masih kita lihat bolong-bolongnya. Oke. Nah, Prabowo Sandi kalau diberi kesempatan kita nggak akan seperti itu. Akan tampil. Oke. Akan tampil. Bung Tari, bisa nggak dijelaskan kenapa kemudian Presiden Jokowi kemudian sebagai pemimpin tertinggi tidak merespon dengan cepat ketika Pak Agus Raharjo dan Laude Sarif kemudian ada lemparan bom Molotov? Ya ini saya sayangkan sama dua senior saya yang pintar-pintar tapi pada malam ini membodohi rakyat. Pemerintah Pak Presiden ini kan kepala negara, pemegang pemerintahan tertinggi berdasarkan undang-undang. Oke. Ya kan? Kalau ditanya apakah sudah bereaksi, jawabannya bukan Pak Pada Presiden publik. harus hadir ke sana dulu. Artinya apakah ada upaya yang begitu cepatnya, ya sikap yang begitu cepatnya dari negara, dari pemerintah untuk menyikapi peristiwa ini? Jawabannya adalah sudah. Nggak ada hitungan detik dan kami ini semua gaduh waktu kejadian itu Pak. Kita lagi rapat semua dipanggilin, tolong Dipanggilin langsung siapa? Adalah pimpinan Oke. untuk fokus bagaimana mencermati dan menyikapi ini. Pak Kapolri bayangkan hari ini, wah pontang-panting Pak, untuk memastikan tolong dicari dan ditemukan begitu cepatnya. Gunakan seluruh alat kelengkapan dan fasilitas. Kami ya fraksi PD Perjuangan Golkar juga sudah memerintahkan. Bedakan Gini. antara hadir secara fisik tadi. Bukan. Anda jangan juga kita bilang harus datang ke situ fisik, bukan. Hadir itu dalam konteks dia pemimpin tertinggi dan kita bicara tentang presiden ini. Nah, semua orang gaduh gitu, ganggu untuk melihat situasi hari ini. Kita ingin presiden menyatakan sesuatu yang membuat nyaman masyarakat. Nah, ini, Pak Saya Hinca. ingin sampaikan. Sehingga tapi proses penyidikannya itu urusannya kepolisian. Tapi dalam konteks debat kita hari ini dia harus tampil. Gini, Oke. Mas Sugeng. negara itu dibangun berdasarkan sebuah sistem. Jangan kemudian sedikit-sedikit presiden, sedikit-sedikit presiden. Sistem yang baik itu adalah gimana ada sebuah kejadian, mekanisme awalnya itu berjalan. Saya setuju kalau Kemudian tadi Pak fact Misbakung finding yang pertama, sampaikan bahwa kita harus kehadiran negara bicara di sana, dengan kehadiran sistem ya. presiden di Bentar, sana. sebentar. Silakan. Kehadiran negara, kehadiran presiden di sana itu adalah kehadiran alat negara di sana. Oke. Penegak hukum di sana. Cukup dengan kepolisian ya? Tidak Bukan itu. cukup. Kemudian mereka melakukan mekanisme yang ada, nanti kemudian Kapolri melaporkan kepada presiden. Iya, begitu apakah sudah pada ada saat hasil, itu negara itu didasarkan baru ada pada sikap. sistem. Oke, Jangan baik, sedikit-sedikit silakan. presiden. Bang. Justru karena tidak adanya sistem itulah yang membuat kita sebenarnya Tidak ada bisa- sistem. Tidak ada sistem. Coba kita lihat. Bagaimana kemudian harusnya koordinasi antara KPK, kepolisian, kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini kan masing-masing berjalan sendiri-sendiri nih. Gimana Ini tidak ada berarti? sama sekali. Ini semua berjalan sendiri-sendiri. Bagaimana kemudian kasus-kasus berjalan tertentu sendiri-sendiri? yang berkaitan? Ya ini fakta. Enggak, faktanya gimana? Nanti saya tunjukkan. Kita punya Sekarang saya tunjukkan koordinasi, faktanya. supervisi. Bagaimana kemudian aparat negara yang dibawa kontrol langsung presiden itu menjadi alat kekuasaan, bukan lagi jadi alat negara. Faktanya, Faktanya dalam banyak apa? kasus-kasus tertentu yang dulunya berseberangan dengan pemerintah. Enggak, Anda sebutin deh, Anda sebutin. Ini Enggak, soal kita itu mau nih, nanti jangan kita- sampai rakyat tidak, Fik. Nah, tersesatkan. Itu sudah Biar diumumkan dulu di dong, biar publik. dulu, bicara dulu. Dengar Jangan dulu sampai aja tersesatkan. Dengar aja bahwa dulu, ada dengar. kasus-kasus tertentu yang sudah lagi diproses, tapi begitu menyeberang ke kursi pemerintah, stop. Yang mana? Dan ya Sebut dong. sudahlah, publik juga sudah Enggak. tahu, ya kan? Bukan, gitu Anda loh. bisa, ini tujuan serius. Enggak apa-apa. Itu tujuan kita dan itu kita Mana? lakukan di Komisi 3. Yang mana? Saya Saya juga ingin di saya- Komisi 3. Enggak, saya Komisi Bagaimana? 3 juga. Iya, Yang mana yang Anda sama. sebutin? Nanti kalau itu dianggap tuduhan serius, Iya. biarlah itu menjadi tuduhan serius. Saya cuma ingin mengatakan bahwa ada kasus seperti itu. Nah, oleh karena itu, kelemahan kita berpikir sebagai sebuah bangsa, kita tuh tidak pernah berpikir holistik. Itu kelemahan terbesar kita. Harusnya kita ini membuat sebuah peraturan ataupun ketentuan-ketentuan turunannya ke bawah, dan ini yang tidak terjadi di pemerintahan Presiden Jokowi. Coba bisa bayangkan program legislasi nasional kita untuk membentuk sebuah arsitektur hukum kita, itu tidak pernah. Oke, kita fokus ke korupsi dulu aja. Enggak, Jangan tapi kesana ini dulu. kan turunannya. Ya. Nanti sampai kepada pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dukungan kepada KPK, kepada kepolisian dan kejaksaan. Oke. Ini tidak pernah ada. Semuanya adalah yang dilakukan menyangkut soal bagaimana per sektor itu masing-masing ego sektoral itu yang muncul. Nah, akhirnya saya katakan bahwa program pembangunan hukum kita terutama di pemberantasan tindak pidana korupsi kita ini itu berjalan tidak sesuai dengan Oke, harapan. baik. Saya kembali ke Zainal Arifin Mohtar. Novel belum terungkap, tiba-tiba kemudian ada bom Molotov yang dilemparkan kepada Agus Raharjo dan Laude Sarif. Yang Anda baca ini semata-mata permainan koruptor fight back atau permainan politik menjelang pemilu 17 April? Saya
Saya mau satu garis bawah itu. Saya rasa memang benar ya, kita nggak mungkin bisa menghukumi Jokowi hanya berdasarkan satu kasus ini saja. Nggak mungkin tuh, mustahil rasanya. Karena ada juga rangkaian kerja yang dilakukan walaupun hasilnya belum diharapkan. Mungkin butuh waktu, mungkin karena keseriusan ada banyak problem. Tetapi untuk kasus ini sendiri, sebelum saya menjawab itu, saya sih agak menyayangkan kalau kemudian isu ini dibawa ke isu capres atau dibawa ke isu Jokowi atau Prabowo. Menurut saya bukan itu isunya. Oke. Kita bicara soal ke depan nih. Kita bicara soal bagaimana, apa konsepsi yang ditawarkan oleh para capres Terhadap proteksi. terhadap proteksi. Oke. Ke depan yang dia bayangkan proteksi itu apa? Oke. Tentu bukan hanya sekedar proteksi fisik. Kalau kita bicara undang-undang KPK, proteksinya juga membutuhkan proteksi dari kemungkinan apa? Kemungkinan kriminalisasi. Karena begitu dia tersangka, dia berhenti. Begitu dia mengalami apa? Dia harus mengalami konsekuensi-konsekuensi dan di tengah mudahnya orang ditersangkakan. Karena kita bilang hukum pidana kita kan banyak banget kan. Oke. Mas Usman sampai sekarang masih tersangka ya kalau nggak salah. Masih TSK kan? Oke. Orang mudah banget ditersangkakan. Itu jadi kalau kita tidak membuat proteksi terhadap pekerja hak asasi manusia dan pemberantas korupsi, menurut saya akan percuma. Jadi maksud saya adalah kita jangan bicara soal ini dukungan Jokowi Prabowo atau apa, tapi apa yang mau dilakukan oleh Prabowo, apa yang mau dilakukan oleh Jokowi. Itu Baik, yang pertama. saya akan dengar Itu yang dari, pertama. ya sebentar, saya akan dengar dari Bang Usman. Tadi Uceng mengatakan bahwa sebetulnya isu soal novel, isu soal Laude tidak sepantasnya dinaikkan pada level perdebatan kontestasi antara capres dan capres, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.